Bangga sekaligus terharu, seperti itulah yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Bagaimana enggak gitu? Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur sama-sama tampil keren di level Asia. Bahkan boleh dibilang mereka ini nggak hanya jadi pelengkap, tapi mulai mampu bersaing. Dan terbaru pasukan Garuda Muda berhasil meraih kemenangan keduanya di Piala Asia U17, sekaligus membuka peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Perjuangan pasukan Garuda Muda sendiri mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak, terutama pelatih Yaman yang merasa kaget dengan permainan Indonesia yang jauh berbeda ketika menghadapi Korea Selatan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan, bagaimanapun cara timnas Indonesia bisa mengalahkan Yaman. Karena dengan satu kemenangan saja, Indonesia bisa amankan satu tempat ke Piala Dunia U17. Dan benar saja kesempatan emas itu pun tak ingin disia-siakan oleh Coach Nova dan anak asuhnya. Mereka pun menampilkan performa yang cukup berbeda ketika menghadapi Korea Selatan yang cenderung lebih banyak bertahan, lalu mengandalkan serangan balik cepat. Namun kali ini menghadapi Yaman, Coach Nova arahkan anak asuhnya untuk tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Hasilnya pun memuaskan. Gol spektakuler Zahabi Goli dari luar kotak penalti membuka keunggulan timnas Indonesia. Sebelum akhirnya Fadli Alberto menggandakan skor menjadi 2-0 sekaligus menutup keunggulan pada babak pertama. Dan di babak kedua, Yaman sempat memperkecil skor menjadi 2-1 setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh pasukan Garuda Muda memang perlu diapresiasi sih. Mereka seakan belum nyaman dengan skor 2-1 dan hasilnya Indonesia menambah 2 gol lagi yang berhasil dicetak oleh sang kreator serangan timnas U17, Evandra Florasta. Indonesia memastikan kemenangan 4-1 atas Yaman sekaligus mengkudeta puncak klasmen sementara dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, hasil manis yang didapat pasukan Garuda Muda malam tadi mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Pasalnya, anak asuh Novarianto menunjukkan segi permainan yang berbeda ketika mengalahkan Korea Selatan. Dan semua juga tahu kalau saat melawan Korea Selatan kemarin, pasukan Garuda lebih condong untuk bermain bertahan. Namun kali ini, timnas Indonesia Muda bermain lebih terbuka dan berani menyerang. Meskipun secara statistik Indonesia masih kalah ball possession dari Yaman. Namun pasukan Garuda Muda unggul segalanya. Bahkan anak asuh Coach Nova berhasil melancarkan 6 tembakan tepat sasaran dari 14 percobaan. Mereka juga disiplin dalam bertahan dengan mencatatkan 20 tackle dan 24 sapuan. Akurasi umpan Evandra Florasta dan kawan-kawan ada di angka 71,1%. Sementara akurasi umpan silang mencapai 26,7%. Sebuah hal yang sekali lagi membuktikan kalau pasukan Garuda Muda malam tadi benar-benar menunjukkan sisi yang berbeda. Dan gak heran kalau tim ini dianggap sebagai salah satu tim yang penuh kejutan. AFC bangga, Indonesia cetak sejarah baru. Kemenangan 4-1 atas Yaman sendiri mengantar timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda menjadi wakil ASEAN pertama yang lolos ke babak gugur. Selain itu, Garuda Muda juga memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dua tim teratas masing-masing grup yang lolos ke 8 besar Piala Asia memang dipastikan melaju otomatis ke Piala Dunia. Dan kesuksesan itu membuat AFC merasa kagum dengan perjuangan pasukan Garuda Muda. Karena pada akhirnya mereka mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi.
karena sebelumnya Indonesia bermain di Piala Dunia U17 via jalur tuan rumah. Indonesia memastikan tempat mereka di babak sistem gugur Piala Asia AFC U17 Arab Saudi 2025 dengan kemenangan 4-1 atas Yaman dalam pertandingan grup C yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal pada hari Senin. Kemenangan ini yang diraih setelah menang 1-0 atas Republik Korea, berarti mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025, tulis AFC di laman resminya. Reaksi pelatih Yaman usai dihajar Indonesia. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, dan itu tentu akan sangat membantu, ujar Samer dalam laman resmi AFC. Seperti itulah yang dikatakan oleh pelatih Yaman sebelum bertanding melawan Indonesia. Dia mengaku buta akan kekuatan timnas Indonesia U17, namun dia sudah coba menganalisisnya saat Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Namun sekali lagi, berkat kecerdikan Coach Nova, Indonesia memainkan permainan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga pelatih Yaman boleh dibilang terkecoh, sehingga Indonesia mampu menang besar malam tadi. Bahkan dari segi permainan, Indonesia jauh lebih unggul dari para pemain Yaman. Mereka pun dibuat terkejut dengan kecerdasan Coach Nova yang pandai dalam menyusun dan mengganti para pemain tepat waktu. Sehingga tak heran kalau malam tadi stamina para punggawa Garuda Muda selalu fit selama 90 menit di atas lapangan. Dan hal itulah menjadi salah satu faktor yang membuat para pemain Yaman sedikit frustasi. Media ASEAN puji Indonesia. Sementara itu, media asal Vietnam, Bamoy, takjub dan salut dengan penampilan timnas Indonesia U17 di dua laga grup C Piala Asia U17 2025. Pasalnya, timnas Indonesia U17 mampu tampil beringas kala mengalahkan Korea Selatan U17 di laga pertama, dan yang terbaru mereka sukses bermain apik saat melibas Yaman U17. Berkat penampilan yang begitu apik tersebut, media Vietnam itu pun gak kaget saat timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebab dengan 6 poin yang dimiliki Garuda Asia, mereka tak akan terpental dari posisi 2 besar grup C, yang mana syarat untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya lolos fase grup, kepastian ke perempat final juga menjadi tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada November mendatang. Pencapaian itulah yang membuat Bamoy akhirnya takjub dengan timnas Indonesia U17. Indonesia U17 secara gemilang berhasil meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 berkat kemenangan meyakinkan atas Yaman. Tim kepulauan itu berhasil dengan gemilang menyabet hak masuk babak perempat final dan mendapat tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Indonesia karena mereka benar-benar mendominasi lawan-lawannya. Bunyi laporan dari media Vietnam Bamoy dalam artikel Salut untuk Indonesia. Dan ini akan menjadi penampilan kedua timnas U17 di pentas Piala Dunia. Karena seperti kita tahu, kalau sebelumnya Indonesia telah bermain di Piala Dunia U17, jalur tuan rumah. Dan pada Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Maroko, Ekuador, dan Panama. Hasilnya Garuda Asia langsung gugur di fase grup usai finish ketiga dengan 2 poin dari 2 imbang dan 1 kekalahan. Dan terlepas dari apapun apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia jelas luar biasa. Mereka berhasil membuktikan kepada dunia jika generasi Indonesia mampu bersaing di level Asia dan mulai mendekati dunia. Dan keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia jelas menjadi langkah yang bagus untuk masa depan sepak bola Indonesia.